Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Lidwina Pengaku Iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Lidwina Pengaku Iman ini. Dengarkan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Lidwina lahir di Schiedam, negeri Belanda pada hari Minggu Palen tahun 1380. Orang tuanya dikenal sebagai orang beriman yang saleh dan taat beragama. Ayahnya seorang penjaga malam yang setia pada tugasnya. Dalam keluarganya, ia anak wanita satu-satunya. Ia cantik sekali. Sering ia merasa terganggu oleh kecantikannya. Dan karena itu ia meminta kepada Tuhan untuk mengurangi kecantikannya. Semenjak kecil, ia sudah tidak tertarik kepada kekayaan duniawi. Sejak berumur 15 tahun, ia sudah mengucapkan kaul kemurnian. Pada musim dingin yang hebat tahun 1395 sampai tahun 1396, ia menderita sakit keras tetapi segera sembuh kembali ketika ia diundang kawan-kawannya bermain ski di sebuah bendungan salju. Namun sial sekali nasibnya, ia terjatuh dan patah tulang rusuknya. Ia menjadi lumpuh selama 30 tahun hanya hidup dari komuni kudus saja. Sementara itu, ia masih juga menderita berbagai rasa sakit di sekujur tubuhnya hingga tidak bisa berbaring dan tidur dengan nyenyak. Dokter pun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Pada masa itu, Lidwina sendiri masih jauh dari panggilan hidup sucinya dan menginginkan kesembuhan seperti anak-anak yang lain. Cahaya hidup baru terbit ketika pastor, bapa rohaninya Yohanes Pot mengunjunginya secara teratur. Pastor itu memberinya satu nasihat yang sederhana tetapi tepat, yaitu supaya Lidwina sabar dan mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Sejak itu, ia terhibur dan mulai saat serta berusaha merenungkan sengsara Kristus. Dan setelah 3 tahun ia merasa terpanggil untuk menderita bagi dosa-dosa orang lain. Sejak saat itu, ia tidak ingin lagi kesembuhan sebagaimana yang dikehendakinya dahulu. Ia mulai bermati raga dan tidak mau lagi dirawat. Tidurnya cukup di atas sebuah papan yang keras. Dengan sabar ia menggeletak di papan itu dan hidup dari komuni kudus yang diantarkan oleh pastornya. Hidup rohaninya pun semakin berkembang sehingga Tuhan menambahkan sebagian kekuatan baginya dalam menghadapi cobaan-cobaan lain yang lebih besar seperti serangan penyakit dan kehilangan kecantikannya. Sakitnya yang aneh itu menggemparkan semua penduduk daerah itu, sampai-sampai Raja William yang ke-6 bersama Margareta Burgundia mengirimkan dokter pribadinya, Godfrey de la Haye, untuk merawatnya. Anehnya, dari luka-lukanya keluar bau harum, dan walaupun kamarnya tidak diterangi lampu, namun terang benderang karena cahaya ajaib dari surga. Masih banyak mukjizat lainnya selama ia menderita sakit. Kira-kira pada tahun 1407 ia mengalami ekstase dan pengalaman-pengalaman mistik lainnya. Lidwina akhirnya meninggal dunia pada tahun 1433. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santa Lidwina Pengaku Iman yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan mendengarkan tentang perjalanan kisah orang-orang kudus kita semakin diberkati, iman kita semakin diteguhkan dan dipertebal, dan kita siap selalu melayani sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjut lagi dengan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik.
Sebelum kita berpisah, marilah kita bersama-sama memohon berkat rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3a, ayat 6a, ayat 8b sampai 9. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Sekali peristiwa, datanglah Yesus ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini hari Kamis Putih tanggal 14 April tahun 2022. Kita semua sebagai murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus Kristus kiranya dipanggil untuk bertindak yang sama sebagaimana dilakukan oleh Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Kita kembali ke daerah tempat kita dibesarkan untuk mewartakan kabar baik dan sekaligus menjadi kabar baik bagi sesama kita. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Nas atau ayat-ayat yang dibacakan menyatakan bahwa Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas. Dengan kata lain, kedatangan Yesus di tengah saudara-saudarinya merupakan rahmat Allah. Kita semua kiranya dipanggil untuk meneladani Yesus, di mana kita hadir atau berada diharapkan menjadi rahmat atau berkat bagi saudara-saudari kita. Kehadiran dan sepak terjang kita dimanapun dan kapanpun senantiasa menyelamatkan dan membahagiakan orang lain, terutama bagi mereka yang merasa miskin, tertawan, buta, dan tertindas dalam berbagai bentuk. Jika kita semua dapat saling menjadi rahmat atau berkat, maka kiranya hidup bersama akan menjadi bahagia, damai sejahtera. Tidak ada lagi yang miskin, tertindas, tertawan, atau buta. Marilah kita bersyukur atas rahmat yang telah kita terima dan mohon terang dan kekuatan Roh Kudus agar kita terus berupaya untuk selalu bisa tinggal dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin.